Halo sahabat SH, kembali lagi dengan kami di channel Sketsa Hukum, channel yang membahas putar hukum dengan metode sketsa gambar yang sangat menarik. Jagat maya dihebohkan dengan video viral Bupati di Kabupaten Banyumas tentang masalah operasi tangkap tangan atau OTT yang kerap kali dilakukan oleh KPK. Tutur Bupati tersebut dalam video menyatakan tidak mau di OTT dan meminta KPK untuk memberikan peringatan terlebih dahulu, yaitu berupa pemanggilan sebelum aksi OTT tersebut dilakukan. Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap, Pak. Sontak video tersebut mendapatkan respon yang beragam dari banyak kalangan dan menjadi viral. Tapi tahukah kalian apa sih sebenarnya OTT? Apakah hanya sekedar operasi yang menangkap tangan tersangkanya? Bagaimana sih legalitasnya? Sebelum itu, mari berkontribusi untuk membantu tumbuh kembang channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bagi yang sudah menekan, kami ucapkan terima kasih. Yuk kita simak penjelasan operasi tangkap tangan atau OTT menurut sketsa hukum. Tonton videonya sampai akhir dan jangan di skip ya. Mari kita bahas secara mendasar dari kata operasi dan tangkap tangan. Kata operasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan atau pekerjaan, gerakan, tindakan, atau aksi yang dilakukan secara fisik dan terpimpin dengan waktu yang singkat. Berfokus pada tujuan tertentu untuk memperoleh efek penghancuran, pelumpuhan, pencegahan, pembinasaan, dan peniadaan. Sedangkan kata tangkap tangan berdasarkan pada istilah tertangkap tangan dan penangkapan. Pada pasal 1 butir 19 yang berbunyi, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu 1. Sedang melakukan tindak pidana. 2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. 3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau 4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Jadi, secara harfiah, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK yang khususnya menaungi permasalahan tindak pidana korupsi adalah suatu gerakan atau aksi yang dilakukan terpimpin dengan fokus utama yaitu mencegah, membinasakan, atau meniadakan suatu tindak pidana korupsi dengan cara menemukan benda atau barang bukti yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang dan atau sindikat yang telah membantu melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Nah, oleh karena itu di sini KPK memerlukan bukti untuk menentukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Maka seperti halnya tindak pidana lain, KPK memiliki cara-cara tersendiri untuk mengumpulkan bukti terhadap tersangkanya. Salah satu cara yang paling terkenal dilakukan oleh KPK adalah penyadapan. Penyadapan dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berarti kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radiofrekuensi maupun alat elektronik lainnya. Jadi, penyadapan ini tentunya bukan tanpa dasar, karena segala tindakan haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Aturan yang mengatur tentang penyadapan KPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat 1, yaitu dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Jadi, menurut opini kami, operasi tangkap tangan atau OTT ini memang sudah sewajarnya terus digiatkan oleh KPK. Karena mengingat tugas utama KPK menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 2 tugas dari 5 tugas utama KPK tersebut yang memperkuat opini kami, yaitu tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, terkait tugasnya melakukan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Jadi, begitu kira-kira sahabat. Sekarang udah tahu ya apa itu operasi tangkap tangan, bukan operasi yang mengharuskan targetnya mengangkat tangan ya sahabat. Hai, jika kalian menyukai konten kami,
agar dapat terus menyajikan informasi seputar hukum untuk kita semua.